kita sudah punya soal yang kedua, langsung aja ya. Jadi kita akan mengerjakan soal ayat jurnal penyesuaian yang kedua. Soalnya nih sudah saya salin ya ke sini. Ini ada 7 soal analisis untuk dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Caranya mirip sekali dengan yang kemarin, bahkan ini soalnya ada yang sama, cuma ada beberapa variasi soal yang baru gitu ya. Langsung aja. Oke, ini soalnya ya. Kemudian di sini kita harus membuat analisis penyelesaian dulu dan membuat buku jurnal penyesuaian. Seperti biasa kita kasih judul dulu. Ada 3 baris. Baris pertama nama perusahaan, Bengkel Raharja. Baris kedua adalah nama buku jurnal penyesuaian, dan yang ketiga adalah periode. Di sini kita akan menulis untuk periode Desember 2018 sesuai soal ya. Langsung aja. Yang pertama itu soalnya adalah kita melakukan sewa. Jadi kita membayar sewa pada tanggal 1 April 2018 untuk jangka waktu 1 tahun. Mari kita lihat di soalnya ini. Di sini kita melihat bahwa di neraca saldo ada sewa dibayar di muka gitu ya, senilai 2.400.000. Oke, berarti kita sudah membayar sewa sebesar 2.400.000. Lalu untuk nominalnya akan kita tuliskan di jurnal penyesuaian itu gimana sih? Kayak gitu. Nah, kalau di jurnal penyesuaian ada beban yang dibayar di muka, nanti kan sewa dibayar di muka gitu ya. Maka kita tulis nominalnya adalah sejumlah biaya yang sudah terlewati. Oke. Soalnya saya kasih biar jelas. Oke, di sini ada biaya sewa yang sudah kita lewati. Kenapa saya sebut 9 bulan? Karena di sini kita menghitung dari April ke Desember. Nah, ketika jatuh temponya tanggal 1, berarti Aprilnya ikut dihitung ya. Coba hitung dari April sampai Desember. Kenapa sampai Desember? Karena di sini kita mencatat untuk Desember. Gitu ya. Terus kenapa 12 bulan? Karena 1 tahun itu terdiri dari 12 bulan. Jadi kita membayar 2.400.000 itu untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Sehingga kita menghitungnya, oh kita udah kepake nih 9 bulan. Jadi hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Itu 9 bulan ya. Oke. Jadi rumusnya 9 bulan per 12 bulan kali 2.400.000. Kita nemu hasilnya 1.800.000. Maka dalam jurnal penyesuaian pencatatannya adalah sebagai berikut. Pada debit kita menulis beban sewa, yang kemudian pada kredit kita menulis sewa dibayar di muka. Kita pindah ke sini, tanggalnya sama ya, di akhir periode, yaitu tanggal 31 Desember. Oke, seperti ini, beban sewa, nomor refnya jangan lupa, sebesar 1.800.000. Kemudian di bagian kredit kita tulis sewa dibayar di muka senilai yang sama. Begitu. Jadi di sini kita menentukan nominalnya dari nilai yang sudah terlewati. Oke? Kita di sini penulisannya hampir semuanya itu menggunakan metode beban gitu ya. Oke, paham lah ya. Semoga bisa dipahami pelan-pelan. Oke, lanjut yang soal nomor 2 itu analisis yang kedua, ada perlengkapan toko yang tersisa 500.000. Ini persis sama yang kemarin. Jadi kalau tulisannya yang tersisa, sementara nominal yang harus kita tulis di jurnal penyesuaian untuk pencatatannya adalah kita menggunakan nominal terpakai. Jadi berapa yang udah kita pakai? Kalau yang tersisa adalah 500.000, sementara saldo yang tertulis di sini adalah 800.000. Oke? Maka kita mencari nominalnya adalah terpakai. Nominal yang terpakai adalah saldo dikurangi nominal yang tersisa. Saldonya tadi berapa? 800.000 dikurangi 500.000. Info dari yang tersisa sama dengan 300.000. Maka dalam jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut. Dalam debit beban perlengkapan toko, dalam kredit perlengkapan toko. Sama ya seperti yang nomor 1. Jadi pencatatannya dengan metode beban. Oke, nominal, nomor F jangan lupa. Begitu. Kemudian nomor 3, kita langsung aja ya, soalnya ini maksudnya emang mirip-mirip sama yang kemarin. Jadi saya tidak perlu menjelaskan ulang seperti yang kemarin persis. Oke, ini peralatan disusahkan 10%. Ini gampang sekali ya. Peralatan disusahkan 10%. Ya udah kita lihat di sini. Saldonya peralatan adalah 3 juta. Mari kita cari 10%-nya berarti berapa? 300.000. Oke, langsung aja kita catat di jurnal penyesuaian dengan metode pencatatan beban. Sama seperti yang lain, di sini ada beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Nominalnya adalah 300.000. Oke, selanjutnya nomor 4. Ini soalnya sama dengan yang kemarin juga, persis 10% dari harga buku. Nah, untuk yang kemarin mohon maaf karena ini kesalahan. Jadi kemarin tuh nilainya tidak sempurna karena kita salah dalam menentukan
harga buku. Saya juga kemarin sempat ragu ya, jadi ternyata harga buku itu ada rumusnya sendiri. Nah, rumusnya itu kayak apa sih? Coba lihat. Ternyata penyusutan mesinnya kan 10% dari harga buku. Nah, harga buku ini ternyata adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Harga perolehan itu maksudnya harga yang pertama kali kita beli gitu ya. Di sini berarti kita melihat harga perolehan yang di sini adalah mesin. Harga mesin yang kita beli dulu itu adalah 8 juta. Oke. Nah, kemudian kita punya info juga akumulasi penyusutan mesin 800.000. Oke. Jadi di sini harga buku adalah harga perolehan 8 juta dikurangi 800.000. Jadi kemarin harusnya seperti itu juga ya. Jadi mohon maaf kalau kemarin salah. Jadi semoga yang ini tidak terulangi lagi ya kesalahannya. Kita perbaiki di sini. Oke, 8 juta dikurangi 800.000 adalah 7.200.000. Benar ya? Nah, kemudian apa? Kemudian kita cari 10%-nya kan? Ini kan harga bukunya, berarti kita carilah 10% dari harga buku itu, yaitu 720.000. Udah, kayak gitu doang. Terus kita tulis di jurnal penyesuaiannya dengan metode pencatatan beban. Oke, sama ya. Beban penyusutan mesin 720.000, akumulasi penyusutan mesin ada di bagian kredit 720.000. Lanjut soal nomor 5, yaitu gedung disusut ini sama persis juga, cuma yang berbeda adalah umur ekonomisnya ya. Kalau yang kemarin 10 tahun, sekarang kita cuma 5 tahun. Jadi nominalnya akan lebih besar. Oke, jangan lupa rumusnya bahwa penyusutan dengan metode garis lurus itu HP dikurangi NR dibagi umur ekonomis. Yaitu HP-nya berapa? Di sini adalah 60 juta. Gedung, lihat ada 60 juta dikurangi 10 juta, ini nilai residunya, dan dibagi 5 tahun umur ekonomisnya. Jadi hasilnya berapa? 50 juta dibagi 5 adalah 10 juta. Maka di jurnal penyesuaiannya kita tulis dengan metode pencatatan beban. Sama ya, begini. Senilai 10 juta. Penyusutan gedung, akumulasi penyusutan gedung. Oke? Lanjut nomor 6. Nah, ini soal baru ya. Premi asuransi dibayar tanggal 1 Juni 2018 untuk jangka waktu 1 tahun. Oke, mari kita lihat di sini neraca saldo. Kita telah mengeluarkan asuransi sebesar 3.600.000. 3.600.000. Nah, kalian tahu arti premi? Premi itu maksudnya adalah biasanya premi adalah nominal atau biaya yang telah ditentukan dari pihak asuransi. Jadi itu sudah nominal tertentu ya. Intinya itu kita sudah ngeluarin duit sebesar 3.600.000 untuk membayar asuransi dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini mirip sama dengan sewa yang tadi. Jadi prinsipnya sama. Terus kita mencari nominalnya juga sama, yaitu kita menghitung biaya asuransi yang telah terpakai dari Juni hingga dengan waktu Desember. Mari kita hitung. Ternyata dari Juni ke Desember itu ada 7 bulan. 7 bulan, coba kita hitung Juni. Juninya yang dihitung ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 7 bulan. Per 12 bulan kali 3.600.000. Hasilnya 2.100.000. Begitu ya. Kemudian dalam jurnal penyesuaiannya sama persis. Jadi beban dulu terus akumulasi. Pembayaran di muka. Beban asuransinya sekian. Asuransi dibayar di muka sekian. Yang terakhir ini soalnya sama persis dengan yang kemarin, jadi tidak usah bingung-bingung. Ini gaji yang masih harus dibayar, berarti kita masih punya utang gaji. Jadi kita tulis beban gaji dan utang gaji senilai 400.000. Sudah selesai, tinggal kita jumlahkan dan semoga benar. Sudah, semoga membantu.